Quran pada zaman Nabi diturunkan langsung dari misalnya surat Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya langsung diturunkan. Itu pasti itu tidak akan tidak akan bisa dilaksanakan gitu. Bahkan seorang sahabat tuh pernah bilang gini, "Wallahi," katanya, "demi Allah seandainya yang pertama diturunkan kepada kami itu ayat tentang haramnya khamr atau minuman keras, maka semua kami tidak akan masuk Islam." Gitu ya. Jadi ayat tuh bertahap gitu, diturunkannya itu. Apa dulu gitu, ayat tentang keimanan dulu gitu. Ditumbuhkan dulu keimanannya. Bahkan setelah masuknya bertahap itu. Misalnya ayat yang pertama turun tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang hukum khamr. Ya, ada pertanyaan? Bu Khalifah. Oke, nanti pertanyaan di akhir ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi bahkan tentang pengharaman khamr, itu ayat yang turun pun bertahap gitu. Pertama, Allah menjelaskan bahwa khamr itu ada manfaatnya sih gitu. Tapi madaratnya jauh lebih banyak gitu. Itu yang pertama turun itu tentang khamr. Tapi belum mengharamkannya itu. Baru mempersiapkan psikologis para sahabat supaya oh iya memang sih. Jadi memang khamr itu ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih banyak. Jadi mempersiapkan, wah udah harus mulai diberhentikan nih kebiasaan minum khamr gitu kan. Seperti itu. Lalu berikutnya ada turun lagi ayat setelah beberapa waktu gitu, turun lagi ayat tentang apa? Janganlah melakukan sholat pada kamu sedang dalam keadaan mabuk gitu. Gitu kan? Baru tuh mulai mereka lebih gitu ya. Lebih siap secara psikologis, secara kejiwaan tuh untuk meninggalkan kebiasaan minuman khamr, membiasakan diri. Gitu. Paling tidak ketika mau sholat mereka meninggalkan minuman khamr. Gitu. Itu awalnya sebelum benar-benar khamr itu diharamkan. Lalu akhirnya turun ayat yang secara tegas mengharamkan khamr. Akhirnya khamr pada saat turun ayat tentang diharamkannya khamr itu sampai dikatakan di dalam riwayat jalan-jalan di Madinah itu sampai banjir dengan khamr gitu, dengan air arak gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena secara psikologis sudah disiapkan. Keimanannya sudah ditumbuhkan, kemudian ayat juga turun secara tadarruj, bertahap gitu. Nah, sehingga ketika benar-benar diharamkan tuh mereka para sahabat sudah siap. Nah, makanya ayat kebetulan kita itu hidup setelah ayat Al-Qur'an ini emang lengkap gitu. Nah, tetapi meskipun demikian ada ayat-ayat yang memang tidak memungkinkan kita untuk mengamalkannya dalam kondisi sekarang gitu. Seperti itu. Misalnya gini, ayat-ayat tentang kisos gitu ya. Yang dibunuh hukumannya bunuh lagi gitu. Yang mencuri hukumannya dipotong tangannya gitu. Itu kan tidak memungkinkan untuk dilakukan sekarang gitu. Yang berzina dirajam gitu. Seperti itu. Mana yang memungkinkan dilakukan sekarang? Memang kesempurnaan masyarakat Islam adalah ketika semua hukum yang ada di dalam Al-Quran ini bisa ditegakkan. Karena itu sebenarnya hukum itu memelihara supaya masyarakat itu tetap berada pada akhlak yang baik gitu. Akhlakul karimah gitu tujuannya. Dan itu akhlakul karimah itu dilindungi gitu, dikuatkan gitu, dijaga oleh hukum-hukum ini. Gitu, seperti itu. Jadi itu mengapa sekarang tidak dilakukan seperti zaman dulu Rasulullah dan para sahabat, bahwa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dipaksa untuk mengeluarkan gitu. Karena ya disitulah tadi bahwa kesiapan masyarakat untuk melaksanakan pun itu hal penting yang harus diperhatikan gitu. Melalui apa disiapkan masyarakat itu? Melalui pendidikan, melalui dakwah gitu ya.
dijelaskan seperti itu. Melalui ngaji seperti ini gitu, jadi faham gitu. Seperti itu. Nah, itu tafsir bil ma'tsur. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir yang pakai akal. Pakai akal, tetapi juga masih menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Gitu. Itu namanya tafsir bil ra'yi. Kalau tafsir bil ma'tsur kan penjelasannya melalui riwayat-riwayat, gitu, cerita-cerita atau kisah-kisah yang ma'tsur, yang sahih tentunya ya. Atau paling tidak hasan gitu. Atau bisa juga yang dhaif tetapi terkait dengan fadhailul a'mal, bukan terkait dengan hukum. Gitu. Kalau tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang dilakukan atau penafsiran yang dilakukan dengan ra'yi atau penalaran. Ya, seperti itu. Dan kemudian ada yang disebut dengan tafsir isyari. Tafsir isyari ini tafsir yang tidak melalui penalaran, tidak melalui ma'tsur, riwayat gitu ya. Tapi melalui apa? Melalui ilham gitu. Jadi orang kalau mau melakukan metode tafsir bi isyari, itu mereka mensucikan kolbu, mensucikan hati gitu. Jadi dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih gitu, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan ngasih ilmu gitu. Akan memudahkan untuk mengetahui ayat-ayat yang dibaca itu penjelasannya seperti apa gitu, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi syari itu lebih kepada ilham gitu ya. Makanya disebutnya isyari atau isyarat. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang seperti ahli tasawuf lah gitu ya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan metodenya, tafsir itu ada yang disebut tafsir ijmali atau tafsir yang menjelaskan ayat-ayat itu secara ijmal, secara global. Gitu. Misalnya surat Al-Fatihah itu ayat 1 sampai dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gitu. Itu terkait dengan masalah akidah gitu. Lalu dijelaskan tuh terkait masalah akidah gitu. Kemudian berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Itu temanya terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahwa seorang hamba itu manusia itu adalah hamba gitu. Yang harus beribadah, yang semua hidupnya itu harus diperuntukkan untuk melaksanakan perintah Allah gitu. Tetapi di dalam melaksanakan perintah Allah itu tentunya manusia itu memiliki kelemahan gitu. Sehingga harus nasta'in gitu, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu kalau ijmali. Penjelasan secara global ayat gitu ya. Bahwa ayat ini menjelaskan tentang ini gitu. Seperti itu. Kalau bedanya dengan tahlili itu kebalikannya daripada tafsir dengan metode ijmali. Kalau tahlili itu metode yang tafsirnya itu melakukan penjelasan kata per kata gitu. Lalu dari kata per kata itu dijelaskanlah secara ijmali gitu. Dianalisis satu persatu gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu adalah tafsir yang menjelaskan ayat berdasarkan tema-tema. Misalnya kita mau bahas tentang tema pandangan Quran tentang peran wanita gitu ya. Peran wanita atau peran wanita di dalam Al-Qur'an. Itu maka seorang yang melakukan metode tafsir maudhu'i akan mencari ayat-ayat yang terkait dengan tema ini. Di ayat mana saja, di dalam surat apa saja. Semuanya terkait
yang terkait dengan tema ini tentang peran wanita dalam